Hello students, how are you today? Nisa harap kalian selalu sehat dan juga bahagia dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. Nah, hari ini merupakan kali keempat pertemuan kita ya. Tentunya pertemuan kalian dan juga Miss. Nah, materi kita hari ini yaitu masih sama. Kita masih dalam tahap atau proses membahas tentang prosedur teks, tapi dari konteks atau sisi yang berbeda. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang arrange and complete the missing sentences in procedure text. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu menyusun dan mengisi kalimat rumpang pada teks prosedur. Nah, jadi kalian harus menyimak video ini baik-baik ya, khususnya bagi anak-anak yang tadi tidak bisa ikut atau join dalam virtual meeting melalui Google Meet bersama Miss. Oke anak-anak, langsung saja. Yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat procedure text. Ya. Jadi, what are the steps to make procedure text? Ada 3 langkah anak-anak. Yang pertama yaitu, kalian fokus dulu ya pada nomor urut 1 ini, yaitu choose or determine the theme. Ya, jadi kalian sebelum membuat procedure text itu harus memilih dan juga menentukan tema ya. Apa yang akan kalian buat, apa yang akan kalian masak ya, mau itu makanan, mau itu minuman, itu kalian harus menentukan, harus memikirkan. Misal, for example, sini Miss sudah taruh omelet. Saya mau membuat bagaimana sih cara membuat omelet atau telur dadar seperti itu ya. Jadi itu berarti kalian sudah memilih atau menentukan temanya atau judulnya ya. And then after you choose or determine the theme, setelah kalian memilih dan juga menentukan temanya atau judul, langkah kedua yaitu you must think about the materials and tools used. Jadi kalian harus memikirkan apa saja bahan dan juga alat untuk membuat omelet seperti itu ya. Atau tidak hanya omelet, misal how to make apple juice seperti itu, how to make fried rice seperti itu. Kalian harus memikirkan apa saja sih bahannya, apa saja alatnya yang digunakan untuk membuat omelet seperti itu ya. Kalian bisa tulis ya, susun seperti itu. And then after that, setelah kalian mengikuti instruksi atau langkah kedua ini, kalian bisa beralih untuk write down the steps for making the food or drink you want to make. Jadi kalian bisa menuliskan bagaimana langkah-langkah atau biasa disebut dengan step ya untuk membuat omelet itu misalnya. Atau sesuaikan dengan apa yang ingin kalian buat. How to make, langkah-langkah how to make hot coffee itu misalnya ya, fried rice and then fried noodles seperti itu. Kalian harus menuliskan langkah-langkahnya karena mustahil ya dalam sebuah prosedur teks itu hanya ada judul lalu ada materials and tools atau bahan dan alat tetapi tidak ada step. Itu tidak bisa dikatakan prosedur teks ya anak-anak. Jadi kalian harus memikirkan atau menuliskan langkah-langkahnya juga, seperti itu. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah memiliki bayangan tentang bagaimana cara membuat prosedur teks atau menyusun prosedur teks? Miss harap kalian ada bayangan ya, atau bisa, karena menurut Miss, sependapat Miss, ini membuat prosedur teks, khususnya untuk membuat makanan itu sangat mudah anak-anak, jika kalian memahami konsep atau konteks langkah-langkah ketiga langkah ini ya. Jadi pahami dengan baik. Nah, untuk memperjelas lagi, ketika kalian sudah mengikuti ketiga langkah ini, maka kalian akan mendapatkan hasil. Bagaimana hasilnya, Miss? Nah, ini dia hasilnya. How to make omelet. Ini merupakan sebuah prosedur teks dari how to make omelet. Bagaimana cara membuat telur dadar gitu ya, bahasa Indonesianya. Lalu di sini ada ingredients, bahan, ada tools ya, alat, dan juga ada steps ya. Jadi yang pertama itu ketika kalian sudah memikirkan tema, itu berarti kalian sudah mendapatkan judul. Lalu kalian memikirkan apa saja ingredients, bahan dan alatnya, itu kalian tuliskan. Lalu setelah mendapatkan bahan dan juga alat, kalian bisa menulis steps ya atau langkah-langkahnya seperti ini. Sudah tercantum 10 steps ini about how to make omelet seperti itu. Nah, apakah kalian sekarang sudah semakin jelas mendapat bayangan tentang bagaimana menyusun dan membuat prosedur teks? Miss harap kalian mengerti ya, paham dan juga jelas, karena Miss yakin kalian pasti bisa membuat prosedur teks khususnya dalam langkah-langkah untuk membuat makanan atau minuman ya, karena ini sangat simpel anak-anak. Oke.
Miss akan lanjutkan ya dengan hal lainnya, yaitu sekarang Miss akan mengajak kalian untuk menebak atau menyusun ya steps atau langkah-langkah dari pembuatan the steps to make hot coffee dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya kalian harus fokus terlebih dahulu pada steps ini. Baca dulu stepsnya anak-anak dengan seksama ya. Apakah ada yang aneh atau berbeda dari steps ini? Ya, tentu saja ya masih aneh karena urutannya masih belum sesuai ya. Jadi step ini masih diacak anak-anak. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Apakah kalian memiliki bayangan yang mana seharusnya menjadi langkah pertama atau awal untuk membuat hot coffee ini? Ya, betul sekali ya. Langkah pertama yaitu ada first add 2 teaspoons of coffee powder into the cup. Jadi, langkah awal yaitu dengan cara menambahkan 2 sendok kopi pada cangkir ya anak-anak. Kenapa ini menjadi langkah yang pertama, Miss? Itu ya. Jadi di sini karena di sini ada kata first. Nah, kembali lagi ke struktur dalam prosedur teks. Apakah kalian masih mengingat materi tentang struktur prosedur teks anak-anak? Ini berkaitan ya, yaitu tentang numbering. Karena first ini merupakan numbering ya dalam prosedur teks. Jadi ini bisa dikatakan sebagai langkah atau step pertama. Oke. And then apalagi anak-anak yang kedua? Apakah kalian bisa menebak step yang kedua apa? Ya, betul sekali. Step yang kedua itu after that add 1 teaspoon of sugar. Jadi setelah kalian menambahkan 2 sendok teh kopi, kalian bisa menambahkan juga 1 sendok teh gula pasir ya anak-anak. Nah, di sini juga ada menggunakan temporal conjunction atau konjungsi temporal ya. Balik lagi seperti kata Miss, jangan lupa untuk selalu mengingat struktur dari prosedur teks ya. Itu ini adalah temporal conjunction. Nah, jika yang pertama ini adalah numbering ya, the use of numbering. Nah, lalu langkah ketiga apa anak-anak? Apakah ada yang bisa menebak? Ya, then pour the hot water into the cup. Nah, setelah kalian menambahkan kopi dan juga gula ke dalam gelas, lalu kalian akan menuangkan air hangat ya ke dalam gelas tersebut ya anak-anak. Ini merupakan langkah ketiga. Lalu langkah keempat apa anak-anak? Ya, setelah itu stir it well atau aduk hingga merata ya setelah menuangkan air hangat tersebut. Dan langkah terakhir yaitu dengan hot coffee is ready to serve. Itu merupakan langkah akhirnya ya. Jadi setelah kalian menambahkan kopi, menambahkan gula, lalu menambahkan air hangat, mengaduknya hingga rata, lalu your hot coffee is ready to serve. Itu. Nah, apakah kalian sudah memiliki bayangan tentang bagaimana caranya untuk menyusun step yang masih berantakan atau belum berurutan pada prosedur teks? Saya harap kalian bisa ya dan mengerti. Kuncinya cuma hanya satu anak-anak, kalian harus melihat struktur ya, mengingat strukturnya. Karena di awal apa sih langkah-langkahnya, lalu cocokkan ya, mana yang termasuk langkah awal, step kedua, step ketiga, hingga step akhir. Seperti itu anak-anak. Oke, let's continue. Nah, di sini Miss sudah menyediakan yaitu sebuah prosedur teks ya, yang merupakan kalimat rumpang. Di sini ada banyak kalimat rumpang anak-anak. Jadi prosedur teks ini tentang how to make hot lemon tea atau bagaimana cara membuat teh lemon yang hangat ya. Di sini ada beberapa kalimat rumpang atau yang belum diisi ya, titik-titik ini merupakan blank space. Nah, untuk mengisi titik-titik ini, kalian bisa mengambil patokan atau melihat patokan pada ini ya, kata yang ada di box ini. Ada sugar, ingredients, first, tea, tools, dan steps. Nah, kalian tinggal cocokkan dan masukkan nanti ke sini ya, ke titik-titik ini atau ke blank space ini. Nah, untuk yang pertama, ayo fokus pada blank space yang pertama. Apakah kalian bisa menebak dari kata-kata yang ada di box ini yang mana sesuai atau pantas ditaruh di sini? Ayo apa? Ya, betul sekali. Ingredients ya.
Jadi pada kolom pertama atau blank space pertama itu ingredients, karena ini merupakan bahan ya anak-anak. Nah, bagaimana kan dengan kolom yang kedua atau blank space yang kedua? Ya, betul sekali. Ada tools ya, atau alat. Dalam bahasa Indonesia tools itu adalah alat. Karena ada a cup, cup itu merupakan cangkir, dan ada teaspoon atau sendok teh. Itu ya anak-anak. Nah, untuk yang ketiga, adakah yang bisa menebak atau menerka kata mana yang cocok untuk ditaruh pada blank space nomor 3? Ya, pintar sekali, yaitu ada steps ya. Karena ini merupakan langkah-langkah ya anak-anak. 1-5 ini merupakan langkah-langkah untuk membuat hot lemon tea. Oke, bagaimana dengan yang keempat? Nih, kata apa anak-anak? Clue-nya adalah menggunakan numbering. Strukturnya numbering ya. Oke, pintar sekali, itu ada kata first ya, merupakan numbering karena langkah awal ya, ada kata first. Lalu bagaimana dengan yang kelima anak-anak? Ya, betul sekali, itu ada tea ya. Karena di sini dip the tea bag atau rendam celukan satu kantong teh ke dalam air, seperti itu ya anak-anak. Lalu bagaimana dengan yang ketiga anak-anak? Yang keenam maksud Miss? Ya, yang terakhir yaitu ada kata sugar. Karena setelah kalian menyelipkan teh ke dalam air, itu kalian bisa add atau put the sugar like this. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah memiliki bayangan tentang mengisi kalimat lumpang atau blank space pada prosedur teks? Saya harap kalian sudah mengerti anak-anak. Nah, sekarang kalian bisa masuk ke BE karena sekian materi hari ini. Di sana ada sebuah prosedur teks ya. Itu ada soal sebagai tugas kalian tentang prosedur teks, dan tugas saya itu tentang menyusun blank space atau kalimat lumpang. Nah, nanti soalnya akan ada tersedia soal seperti ini. Kalian hanya tinggal mengisi titik-titik atau blank space ini ya, dengan menyesuaikan pada clue yang ada di bawah. Nanti ada di sana sebuah gini ya, pilihan katanya. Kalian tinggal masuk-masukkannya saja. Ingat, berhati-hati dalam membaca ya. Nanti soalnya pahami dengan baik. Oke, I think that's all. Segini dulu ya materi kita hari ini. Silakan masuk ke BE dan jangan lupa juga kerjakan bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas prosedur teks yang pertama, kedua, dan ketiga. Minta tolong sekali. Tolong ya dikerjakan anak-anak. Jangan sampai nanti nilai kalian nol ya. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 9 seperti itu. Sangat sayang sekali nanti kalau nilai bahasa Inggris kalian nol. Oke, I think that's all. Miss akhiri dulu sampai di sini anak-anak. So, thank you so much and see you. Makasih anak-anak.